Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Mari sama-sama katakan Hosana, Hosana, terpujilah. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah. Sekali lagi katakan Hosana. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta, dan anak
berubah. Kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan, keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta dan anak domba. Kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta, duduk di atas tahta dan anak domba. Kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan. Katakan bagi Allah, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Keselamatan bagi Allah yang duduk di atas tahta, yang duduk atas tahta dan anak domba. Kemuliaan, hikmat, hormat, kuasa, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah, bagi Allah selama-lama, bagi Allah, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh terima kasih, oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Surga nyatakan kemuliaan Tuhan kita, tiada yang dapat
selamanya. Anak domba bertata, ku datang bersujud, menyembah-Mu Tuhan, bukan beritakan kemuliaan domba Allah yang telah berkorban untuk menebus manusia sampai selamanya. Sampai selamanya anak domba bertata, anak domba bertata, ku datang bersujud, menyembah-Mu Tuhan. Kau ku tinggikan, Kau ku tinggikan, Yesus korbanku. Kau ku tinggikan, menebus dan Tuhanku. Kau ku tinggikan, Kau ku tinggikan, anak domba Allah, anak domba Allah, dan ku sujud menyembah di hadapan-Mu. Sekali lagi, surganya akan kemuliaan Tuhan kita. Tiada yang dapat menyamai Engkau Tuhan, menyamai Engkau Tuhan, sampai selamanya. Anak domba bertata, ku datang bersujud, menyembah-Mu Tuhan. Ku kan beritakan, katakan kemuliaan domba Allah, kemuliaan domba Allah yang telah berkorban untuk menebus manusia sampai selamanya. Anak domba bertata, ku datang bersujud, menyembah-Mu Tuhan. Kau ku tinggikan, Kau ku tinggikan, Yesus korbanku, Yesus korbanku.
ku tinggikan, penebus dan Tuhanku. Kau ku tinggikan, anak domba Allah, dan ku sujud menyembah di hadapanmu. Surga nyatakan kemuliaan, kemuliaan Tuhan kita. Tiada yang dapat menyamai Engkau Tuhan, sampai selamanya anak domba bertata, anak domba bertata. Ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Ku kan beritakan, ku kan beritakan kemuliaan domba Allah yang telah berkorban untuk menebus manusia. Sampai selamanya, katakan anak domba bertata, anak domba bertata. Ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Ku tinggikan Yesus korban, Yesus korbanku. Ku tinggikan, penebus dan Tuhanku. Sekali lagi katakan, Kau ku tinggikan, ku tinggikan, oh anak domba Allah, anak domba Allah. Dan ku sujud menyembah di hadapan-Mu. Mari sekali lagi katakan, Kau ku tinggikan, Ku tinggikan, oh Yesus korban, Yesus korbanku. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan, penebus dan Tuhanku. Kau ku tinggikan, ku tinggikan, anak domba Allah, anak domba Allah. Dan ku sujud menyembah di hadapan-Mu. Kau ku tinggikan, Kau ku tinggikan. Terima kasih Tuhan. Yesus korbanku. Kau ku tinggikan, pada
katakan kau ku tinggikan. Aku tinggikan anak domba, anak domba. Sama-sama katakan. Dan ku sujud menyembah di hadapanmu, kami sujud. Dan ku sujud menyembah di hadapanmu. Dan ku sujud menyembah di hadapanmu. Dinamakan nama kami sembah Kau Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan, anak domba Allah. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan, anak domba yang dikorbankan. Inakalamu sijakaramu, kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Kami percaya Engkau yang menebus kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau penebus kami. Oh, Engkau penebus kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah
dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah, dan hamba-hamba Tuhan di mana saja mereka berada. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai siapa Yesus sebenarnya, yang merupakan rahasia hidup berkemenangan bagian pertama. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 3. Kita akan baca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 3. Kita akan baca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama ke-7 ayat ini. 1, 2, 3. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan
kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kita baca di sini peristiwa Yesus dibaptis di Sungai Yordan memperkenalkan kepada kita siapa Yesus sebenarnya, dan ini merupakan rahasia hidup berkemenangan yang pertama. Saudara-saudara, mari kita pelajari dari firman Allah yang kita baca ini, siapa Yesus sebenarnya. Yang pertama, Yesus adalah Anak Allah. Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa Allah itu Esa, dan Allah yang Esa ini senantiasa hadir dalam 3 pribadi yang berbeda, yaitu sebagai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kebenaran Allah Tritunggal ini dapat dengan mudah dimengerti bila kita mengerti bahwa Allah Maha Hadir. Allah dapat hadir di 3 tempat yang berbeda pada saat yang sama. Saat ini Allah ada di Jakarta. Dia juga ada di Sabang di Aceh. Dia juga ada di Merauke di Papua pada saat yang sama. Apakah Allah yang ada di Jakarta saat ini berbeda dari Allah yang ada di Sabang dan berbeda dari Allah yang ada di Merauke? Tidak. Allah yang ada di Jakarta saat ini adalah Allah yang sama dengan Allah yang ada di Sabang dan di Merauke saat ini, karena Allah Maha Hadir. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah dapat hadir di 3 tempat yang berbeda, namun tetap hanya ada satu Allah saja. Dengan cara yang sama, Allah juga dapat hadir sebagai 3 pribadi yang berbeda, yaitu sebagai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dan tetap hanya ada satu Allah yang Maha Esa. Firman Allah berkata, "Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, 'Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan.'" Pada waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada suara Allah Bapa dari sorga. Yesus sendiri selaku anak Allah ada di Sungai Yordan, dan Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Di sini kita melihat bagaimana 3 pribadi dari Allah Tritunggal jelas hadir sebagai 3 pribadi yang berbeda di Sungai Yordan ketika Yesus menerima baptisan air di Sungai Yordan. Pada hari itu, seperti biasa, ada banyak orang yang dibaptis di Sungai Yordan. Bagi orang-orang yang hadir di Sungai Yordan hari itu, kelihatannya Yesus adalah manusia biasa yang tidak berbeda dengan mereka. Tetapi sesudah Yesus dibaptis dan keluar dari air, ini menunjukkan Yesus dibaptis air secara selam. Tiba-tiba langit terbuka, Roh Allah turun ke atas Yesus, dan terdengar suara Allah Bapa dari sorga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan."
Ternyata Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah anak Allah. Anak yang dikasihi oleh Bapa. Anak yang kepadanya Allah Bapa sangat berkenan. Tuhan Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Akibatnya, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kita baca dalam firman Allah, bagaimana orang Yahudi ingin melempari Yesus dengan batu. Sewaktu Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa mereka ingin melempari Yesus dengan batu karena Yesus dianggap menghujat Allah, karena menyamakan dirinya dengan Allah ketika Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Tuhan Yesus berkata, "Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah?" Orang Yahudi juga menganggap Yesus menghujat Allah karena Dia mengakui dirinya sebagai anak Allah dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kita baca dalam Injil, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena Ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena Ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi kita lihat di sini apa artinya Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah, berarti walau wujudnya adalah manusia, Yesus ternyata bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Pada hari itu, di Sungai Yordan, Allah Bapa sendiri bersaksi dengan suara dari sorga dan berkata bahwa Yesus adalah anak Allah, yaitu Allah yang menjadi manusia. Kita baca dalam kitab Injil, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Jadi Allah Bapa di sorga menyaksikan bahwa Yesus adalah anak Allah, yaitu Allah yang menjadi manusia. Kita baca juga dalam Injil Yohanes, bagaimana Roh Kudus juga bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita baca dalam Injil Yohanes, dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Yesus adalah anak Allah. Berarti walau wujudnya adalah manusia, Yesus ternyata bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Kebenaran yang kedua yang kita pelajari dari peristiwa Yesus dibaptis air di Sungai Yordan adalah
Yesus adalah anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Kita baca dalam Injil bagaimana Yesus memberi diri dibaptis air. Padahal baptisan air adalah tanda pertobatan. Yohanes Pembaptis berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Yesus sendiri hidup tanpa dosa. Yesus sendiri berani menantang, "Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa?" Sampai hari ini, belum ada yang dapat membuktikan bahwa Yesus berbuat dosa. Bahkan firman Allah dengan tegas menyaksikan bahwa imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia, Yesus, telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bila demikian, mengapa Yesus memberi diri untuk dibaptis air, padahal dia tidak perlu bertobat karena dia hidup tanpa dosa? Sedangkan baptisan air adalah tanda pertobatan. Yohanes Pembaptis juga berpikir demikian. Yohanes mencegah Yesus, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku minta dibaptis." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Walau Yesus hidup tanpa dosa dan tidak perlu bertobat, tetapi Yesus memberi diri dibaptis air oleh Yohanes Pembaptis untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Apakah kehendak Allah itu? Firman Allah mengajarkan bahwa baptisan air adalah lambang kematian dan kebangkitan. Kita baca dalam firman Allah, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Apa yang terjadi bila seseorang diselamkan dan tidak diizinkan untuk keluar dari dalam air? Dia akan mati. Ketika seseorang diselamkan ketika ia dibaptis air, itu melambangkan kematian. Sedangkan ketika orang itu keluar dari air, itu melambangkan kebangkitan. Dengan memberi diri dibaptis air, Yesus menyatakan kerelaannya untuk mati sebagai korban penghapus dosa manusia. Firman Allah berkata, "Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela." Kambing betina yang tidak bercela ini melambangkan kehidupan Tuhan Yesus yang tanpa dosa. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Nyawa kambing ini melayang
ganti nyawa orang Israel yang berdosa. Firman Allah mengajarkan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Maksudnya, tanpa ada nyawa melayang, tidak ada pengampunan dosa. Sebab hukum Allah telah menetapkan upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Darah Yesus berbicara mengenai nyawa Yesus yang melayang di kayu salib, ganti nyawa manusia yang berdosa. Ketika Yesus menjelaskan mengapa ia meminta dibaptis air oleh Yohanes Pembaptis demi untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Maksudnya adalah Yesus memberi diri dibaptis air untuk menegaskan kesediaan dan kerelaannya untuk mati sebagai korban penghapus dosa manusia. Kasih Allah telah membuat Yesus rela menerima kehendak Allah, walau itu berarti kematian. Ini juga merupakan maksud Allah mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah lebih dahulu mengasihi kita dengan maksud supaya kita membalas mengasihi Allah dan sesama dengan segenap hati. Seorang anak laki-laki sedang menjual surat kabar di pinggir jalan ketika seseorang bertanya kepadanya, "Di mana kau tinggal? Dengan siapa kau tinggal?" Anak itu menjawab bahwa dia tinggal bersama kawannya. Kawannya cacat dan tidak bisa bekerja. Jadi dia berjualan surat kabar untuk menghidupi dirinya dan kawannya yang cacat itu. Laki-laki itu berkomentar bahwa dia merasa turut prihatin dengan nasib yang menimpa anak yang berjualan surat kabar itu. Hidupnya mungkin akan lebih baik bila dia tidak harus menanggung hidup temannya yang cacat. Anak laki-laki yang berjualan surat kabar itu menjawab, "Maaf Tuan, saya tidak ingin hidup tanpa memiliki seseorang dengan siapa saya dapat berbagi rejeki saya." Anak laki-laki yang berjualan surat kabar ini mengerti dan menghayati ajaran Tuhan Yesus yang berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bila ini juga menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan sudah melihatnya. Kebenaran yang ketiga yang kita pelajari dari peristiwa Yesus dibaptis air di Sungai Yordan adalah Yesus adalah anak yang kepadanya Bapa berkenan. Kita baca dalam Injil, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas Yesus. Mengapa Roh Kudus memilih kelihatan seperti burung merpati, bukan seperti burung yang lain seperti burung Raja Wali misalnya? Bila Roh Kudus ingin kelihatan seperti burung Raja Wali,
atau burung merak, atau burung yang lain yang indah dan megah kelihatannya, tentu dia mampu. Tetapi mengapa dia memilih untuk kelihatan seperti burung merpati? Sebab dalam perjanjian lama, burung merpati adalah binatang korban penghapus dosa untuk orang miskin. Kita baca dalam firman Allah. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Dengan Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas Yesus, Allah sedang membuat pernyataan bahwa Yesus adalah korban penghapus dosa bagi orang miskin. Pertama, Yesus adalah korban penghapus dosa orang yang miskin secara materi. Dunia ini adalah dunia yang tidak adil kepada orang miskin. Orang miskin seringkali menjadi kelompok yang terabaikan dan terlupakan. Seorang kawan saya pernah mengatakan, "Everybody loves a winner, but when you lose alone." Terjemahan bebasnya adalah, setiap orang suka dengan pemenang. Tetapi bila kau kalah atau miskin, kau kalah sendirian. Kau miskin sendirian. Orang miskin seringkali tidak punya keberanian untuk datang mendekat. Seorang hamba Tuhan pernah bertanya kepada seorang tukang beca, apakah tukang beca itu pernah masuk ke dalam gedung gereja? Tukang beca itu balik bertanya, apa orang miskin boleh masuk ke gereja? Saya pikir, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita perlu mawas diri. Apakah ibadah kita membuat orang miskin menjadi berani datang kepada Tuhan? Ataukah sebaliknya, membuat mereka semakin merasa rendah diri dan tidak berani datang mendekat kepada Tuhan? Kebenarannya adalah, tidak ada orang yang terlalu miskin sehingga mereka berada di luar perhatian dan jangkauan kasih Allah. Bahkan maksud utama pengurapan Roh Kudus adalah supaya Injil diberitakan kepada orang miskin. Tuhan Yesus berkata, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin." Apabila ada di antara kita yang hari ini adalah orang miskin secara materi, Yesus adalah Tuhan yang mengasihimu. Yesus adalah korban penghapus dosa dirimu. Setiap orang yang mendengarkan saya, yang merasa dirinya adalah orang yang miskin secara materi, Yesus adalah korban penghapus dosa dirimu. Dia mengundang engkau untuk datang kepadanya sebagaimana adamu. Kita baca dalam Injil, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air.
Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dengan Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas Yesus, Allah sedang membuat pernyataan bahwa Yesus adalah korban penghapus dosa bagi orang miskin. Selain mereka yang miskin secara materi, juga mereka yang miskin secara rohani, miskin kebenaran. Firman Allah berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan demikian, semua orang adalah orang miskin, miskin kebenaran, sebab semua orang telah berbuat dosa. Kabar baiknya adalah, oleh kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kalau ada di antara kita, engkau bukan miskin materi, tapi kau miskin kebenaran. Kau bertanya-tanya, apakah Tuhan masih mau mengampunimu? Kau merasa dirimu kotor, kau merasa dirimu najis, kau merasa dirimu tidak layak untuk mendekat kepada Tuhan yang Maha Suci. Saya ada kabar baik bagi saudara. Yesus adalah penghapus dosa orang yang miskin kebenaran. Jadi kita melihat di sini, Bapa sangat berkenan kepada Yesus. Karena Yesus adalah korban penghapus dosa bagi orang miskin. Yaitu orang yang miskin secara materi dan orang yang miskin secara kebenaran. Dengan kata lain, Yesus adalah korban penghapus dosa semua orang. Di dalam Alkitab, kita membaca bagaimana Yonatan, anak Raja Saul, mengasihi Daud lebih dari dia mengasihi dirinya sendiri. Karena mengasihi Daud, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Dengan tindakannya ini, sesuai kebiasaan zaman dahulu, sebenarnya Yonatan telah menyerahkan kedudukannya sebagai putra mahkota kerajaan Israel kepada Daud. Ini dilakukannya karena Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ketika beberapa waktu kemudian, karena dengki, Raja Saul berupaya membunuh Daud berkali-kali dengan berbagai cara. Yonatan membela dan melindungi Daud. Yonatan berkata kepada Daud, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu." Siapa Daud? Daud tadinya hanyalah gembala domba yang kini menjadi pegawai Raja Saul, ayah Yonatan. Yonatan adalah putra mahkota kerajaan Israel, sebab dia adalah anak laki-laki sulung Raja Israel. Tetapi Yonatan berkata kepada Daud, "Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu." Ini dilakukan oleh Yonatan karena Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Saya harap saudara mengenal dia yang lebih besar dari Yonatan, yang karena mengasihi saudara dan saya, bersedia menjadi miskin sekalipun ia maha kaya. Firman Allah berkata, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya,
supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kasih selalu memberi. Kasih selalu berkorban. Kasih selalu bersedia menjadi miskin supaya yang dikasihi menjadi kaya. Inilah yang ditegaskan oleh Yesus ketika ia memberi diri dibaptis air di sungai Yordan. Inilah yang diperbuat oleh Yesus ketika ia mati di kayu salib. Maukah saudara menerima kasih Yesus sekarang ini? Maukah saudara menerima pengampunan dosa hanya dengan percaya bahwa Allah mengasihi saudara? Dan karena mengasihi saudara dan saya, pada lebih dari 2000 tahun yang lalu, Allah pernah meninggalkan sorga mulia untuk menjadi manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Allah yang menjadi manusia ini bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan seluruh umat manusia. Namun pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati paling tidak membuktikan 3 hal. Yesus benar adalah Allah yang menjadi manusia sesuai pengakuannya. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati paling tidak membuktikan 3 hal. Hukuman dosa manusia telah lunas dibayar oleh kematian Yesus di kayu salib. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuktikan bahwa Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna setiap orang yang datang kepada Allah melalui Dia. Firman Allah berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Inilah rahasia pertama hidup yang berkemenangan. Bila ini juga menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu.
masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Firman Allah mengatakan, Yesus adalah anak Allah yang tunggal. Karena Yesus adalah anak Allah yang tunggal, maka ia menjadi manusia
untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan semua orang ketika ia mati di kayu salib. Namun pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati dengan memberi diri dibaptis air di sungai Yordan. Yesus menegaskan kesediaan dan kerelaannya untuk menjadi korban penghapus dosa seluruh umat manusia, baik yang miskin materi maupun yang miskin rohani. Tidak ada orang yang berada di luar jangkauan kasih Yesus. Sekalipun kau miskin dan tidak dipandang sebelah mata oleh manusia, namun Tuhan mengingat engkau sekarang ini. Yesus adalah korban penghapus dosamu. Kalau kau miskin secara rohani, tidak ada kebenaran di dalam dirimu, Yesus adalah korban penghapus dosamu. Maukah saudara menerima kasih Yesus sekarang ini? Maukah saudara menerima pengampunan dosa hanya dengan percaya bahwa Allah mengasihi saudara? Maukah saudara menerima pengampunan dosa hanya dengan percaya bahwa pada lebih dari 2000 tahun yang lalu Allah pernah meninggalkan sorga mulia untuk menjadi manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia, Allah yang menjadi manusia ini bernama Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan seluruh umat manusia. Namun pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati paling tidak membuktikan 3 hal. Pertama, Yesus benar adalah Allah yang menjadi manusia sesuai pengakuannya. Kedua, hukuman dosa manusia telah lunas dibayar oleh kematian Yesus di kayu salib. Ketiga, Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna setiap orang yang datang kepada Allah melalui Dia. Oleh karena itu, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Bila ini menjadi keputusan Anda, ulangilah kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunanmu.
Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Mari kita katakan terima kasih kepada Tuhan untuk kasih dan pengampunannya. Saya minta setiap orang tetap dalam keadaan berdoa sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Bila kita sudah menerima kasih Tuhan dan sudah menerima pengampunan dosa dengan cuma-cuma, semata-mata dengan percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan berkehendak kita juga mengasihi sesama seperti Dia telah mengasihi kita. Tuhan Yesus berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk mengasihi sesama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Mari kita minta sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Ilialamo kakara basadator yalabakushai kakara labakushai kakara labasadator yalabakushai. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau adalah korban penghapus dosa kami. Walaupun kami miskin materi, Tuhan Engkau adalah korban penghapus dosa kami. Walaupun kami miskin rohani, miskin kebenaran, Yesus Kau adalah korban penghapus dosa kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami bersedia Tuhan mengasihi sesama seperti Engkau telah mengasihi kami. Taruh kerelaan dalam hati kami Tuhan untuk mengasihi sesama seperti Engkau telah mengasihi kami. Beri kepada kami kemampuan supranatural dari sorga untuk mengasihi sesama seperti Kristus telah mengasihi kami. Tolong kami Tuhan, biar tutur sapa kami menyatakan kasih kepada sesama. Biar sikap perbuatan kami menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Irialamo takarala basadator yalabakushai. Aku menawan segala pikiranku dan menaklukkannya kepada Kristus. Biar kasih-Mu Tuhan memenuhi pikiranku, memenuhi hatiku, memenuhi segenap keberadaanku. Kami minta ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih-Mu Tuhan mengalir dari dalam hati kami, dari dalam mulut kami, dari dalam pikiran kami, dari dalam sikap, tindakan, perbuatan kami. Menjamah ke sesama kami dengan kasih-Mu. Kasih Yesus, kasih yang rela berkorban demi orang yang dikasihi. Kiranya Tuhan menolong kami. Irialamo kakarala basadator yalabakushai. Kakarala basadator yalabakushai. Kami juga berdoa buat anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Tuhan menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kami juga berdoa bagi mereka yang menghadapi masalah dalam rumah tangganya. Tuhan memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang bersekolah, yang sedang kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah dan kuliahnya. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar Tuhan menjauhkan kami dan anak cucu kami dari pergaulan buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang membutuhkan tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal.
Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan memberikan pasangan hidup. Yang merindukan keturunan, Tuhan memberikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen, Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Sertifikat tanah, apartemen yang masih diurus, Tuhan yang menolong supaya bisa keluar sertifikatnya. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit. Kiranya jamahan kesembuhan Tuhan dinyatakan sekarang. Kami mohon setiap tubuh yang sakit sekarang ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking kau roh maut dan kerajaan maut dalam nama Tuhan Yesus. Aku nyatakan firman Allah, kau tidak akan mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohonkan berkat keuangan bagi mereka yang dalam kesulitan keuangan sekarang ini. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang mengalami kesulitan keuangan sekarang ini. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pekerjaan, Tuhan memberi pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan memberi usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kebimbangan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tengking engkau roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking engkau dalam nama Tuhan Yesus. Roh pemberontakan, roh keberingasan, aku tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Semua akar kepahitan aku cabut sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Spirit of rancor, I rebuke you right now in the name of Jesus. Roh dendam kesumat, aku tengking kau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas. Seseorang yang menaruh dendam kesumat di dalam hatinya sekarang ini, Yesus memerdekakan engkau. Kau berseru kepada nama Yesus sekarang. Yesus mencabut akar kepahitan dan roh dendam kesumat. Yesus mengusirnya, mengeluarkannya dari dalam dirimu sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau bebas, kau bebas, kau merdeka. Aku tengking kau roh dendam kesumat di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus memerdekakan engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kau bebas, kau selamat dari roh dendam kesumat di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, akar kepahitan aku cabut, aku buang di dalam nama Tuhan Yesus. Roh tidak mengampuni, roh kebencian, roh dendam kesumat, aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kau bebas. Di dalam nama Tuhan Yesus, apabila anak itu memerdekakan engkau, engkau sungguh-sungguh merdeka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudari, saudara, dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini.
informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, orang yang murah hatinya berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita kepada Tuhan. Pakailah hidupku mengasihi
Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan menutup ibadah ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya amin. Oh Yesusku. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Ku tebus dosaku, Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupku. Ku tebus dosaku, Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah
tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan